Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan gue, Riantoni. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara memanfaatkan ChatGPT untuk membantu kita menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita, terutama yang berhubungan dengan Microsoft Excel. Berikut pembahasannya. Kawan-kawan, seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa saat ini sudah sangat familiar sekali penggunaan AI ya. Seperti contoh yang paling familiar mungkin adalah ChatGPT. Nah, kali ini kawan-kawan kita tidak akan membahas tentang ChatGPT dari dasar, tetapi kita akan membahas bagaimana cara memanfaatkan ChatGPT itu untuk menyelesaikan case yang ada di Excel yang mungkin teman-teman atau kawan-kawan temui di sehari-hari dalam pekerjaannya. Nah, teman-teman, ini adalah halaman ChatGPT yang sama-sama sudah kita ketahui, ya, seperti ini. Alamatnya di chatgpt.com. Nah, ini adalah versi 35, kemudian ada juga versi 4 ya kawan-kawan. Untuk masuk ke sini, saya sarankan kawan-kawan untuk melakukan login terlebih dahulu ya, dengan menggunakan akun Google ataupun akun ChatGPT dengan cara registrasi terlebih dahulu. Untuk tutorial kali ini, saya tidak akan login, tapi kita akan mencontohkan langsung di halaman ini saja. Oke. Nah, kawan-kawan, sekarang yang menarik adalah kita bisa sekarang memanfaatkan ChatGPT itu untuk membantu kita dalam menemukan rumus-rumus Excel yang mungkin kita awalnya tidak tahu. Ya, seperti ini. Saya sudah siapkan contoh, ada 2 contoh yang akan kita bahas kali ini, kawan-kawan. Contoh pertama, ini sangat mudah sekali untuk kalian, kawan-kawan yang sudah sering menggunakan Excel, sebetulnya tidak perlu ChatGPT, karena sudah pasti tahu penyelesaiannya, yaitu mencari rata-rata penjualan. Seperti ini. Kita ada 2 kolom, ada kolom hari penjualan ya, kemudian total penjualan per harinya. Nah, pertanyaannya adalah hitung rata-rata penjualan. Jika teman-teman sudah sangat familiar, maka teman-teman cukup menggunakan rumus seperti ini saja atau klik di sini. Lalu teman-teman menuju auto sum ya, kemudian klik average, lalu tekan enter, maka sudah muncul total rata-rata penjualan per harinya, seperti itu. Nah, tetapi bagi kawan-kawan yang lain yang belum familiar mungkin dengan Excel, bingung nih, bagaimana sih cara mencari rata-rata penjualan setiap hari itu? Maka kawan-kawan bisa menggunakan ChatGPT. Caranya gampang sekali, kita masuk dulu ke ChatGPT seperti ini, tampilan ChatGPT-nya. Lalu, di bagian bawah ini teman-teman, ada kolom untuk menuliskan perintah, atau dikenal dengan istilah prompt. Ya, di perintah inilah nanti kita minta bantuan ke ChatGPT untuk merespon apa-apa yang kita tuliskan di sini. Menariknya teman-teman, jika kita ingin mendapatkan respon yang akurat, maka perintah atau prompt kita juga harus tepat. Ya, seperti itu kira-kira formulanya. Perintah yang tepat akan memberikan respon yang akurat seperti ini. Oke, untuk case kita tadi, kita akan meminta ChatGPT untuk memberikan rumus cara menghitung rata-rata. Akan kita tulis kira-kira promptnya seperti ini. Seperti ini kira-kira kawan-kawan, perintah yang akan kita tuliskan ke ChatGPT. Hai ChatGPT, saya punya data Excel seperti ini, kolom A hari, kolom B penjualan ya. Tadi kita punya 2 kolom ya. Tolong buatkan rumus Excel-nya untuk menghitung jumlah penjualan rata-rata. Oke, kita tekan enter ya. Setelah kita buat perintah seperti ini, kita tekan enter. Apa yang akan terjadi? Kita lihat respon dari ChatGPT-nya. Oke, langsung ya kawan-kawan seperti ini. Jawabannya, berikut adalah rumus Excel untuk menghitung jumlah rata-rata dari penjualan yang diberikan. Seperti ini rumusnya. Kemudian, rumus ini akan menghitung rata-rata dari semua nilai terdapat dalam kolom B, yang merupakan kolom penjualan. Jika Anda ingin membatasi rentang data yang dihitung, misalkan hanya untuk rentang tertentu, jika data berada di baris 2 hingga 100, maka rumusnya menjadi seperti ini. Ini luar biasa ya, mudah sekali. Menarik sekali teman-teman, ada 2 solusinya. Nah, kira-kira solusi yang mana yang tepat untuk kita? Apakah yang ini atau yang ini? Nah, seperti yang teman-teman lihat, formula kita seperti ini. Ini kan ada batasnya ya. Dari baris 2 ke baris 8 ya. Maka akan lebih tepat kita menggunakan rumus yang kedua ini. Kita klik salin kode di sini, kawan-kawan. Lalu kita balik lagi ke Excel. Kita paste di sini. Oke, kita paste. Tetapi, karena ini B-nya 100, teman-teman, maka kita ubah menjadi B8 ya. Kita hanya sampai 8 saja, seperti ini. Lalu kita tekan enter. Nah, muncul nilainya ya. Muncul nilai rata-rata penjualannya adalah 189,29. Nah, gimana teman-teman? Mudah ya, mudah menggunakan ChatGPT. Oke, contoh pertama kita ini terlalu mudah karena hanya 1 rumus yaitu menghitung rata-rata. Kita tanpa menggunakan ChatGPT harusnya juga bisa menyelesaikannya. Bagaimana dengan contoh kedua ini kawan-kawan? Contohnya sedikit lebih rumit ya, seperti ini. Kita diberikan 4 kolom, ada kolom produk, ada kolom kategori, kemudian kuantitas dan harga satuan.
seperti ini. Nah, kita diminta untuk menghitung total kuantitas produk elektronik dengan harga satuan lebih dari 200. Jadi, kita pilih dulu produk elektronik, kawan-kawan. Ini, dan ini ya. Ada 4 record produk elektronik. Tetapi, yang diminta untuk dihitung kuantitasnya adalah produk elektronik dengan harga satuan lebih dari 200. Maka yang ini tidak termasuk ya, karena ini masih di bawah 200. Yang masuk adalah yang ini dan yang ini ya, karena kuantitasnya di atas 200. Clear ya sampai sini. Nah, yang dihitung adalah total kuantitasnya, maka 3 ditambah 4. Harusnya jawabannya adalah 7. Clear ya teman-teman? Jadi kita diminta untuk menghitung total kuantitas produk elektronik yang harga satuannya di atas 200, yaitu poin ini dan poin ini. Nilainya adalah 3 tambah 4, hasilnya 7. Nah, kira-kira pakai rumus apa kita untuk menyelesaikan permasalahan atau case seperti ini? Jika kawan-kawan masih bingung, sekarang tidak perlu bingung lagi, karena kita bisa minta bantuan ke ChatGPT untuk memberikan kita rekomendasi. Kira-kira untuk menyelesaikan ini kita menggunakan rumus apa sih? Seperti itu kira-kira. Oke, kita langsung masuk ke ChatGPT. Kita buat obrolan baru saja ya kawan-kawan. Nah, seperti saya bilang di awal tadi bahwa untuk mendapatkan respon yang akurat, kita juga harus memberikan perintah atau prompt yang tepat. Seperti itu rumusnya. Oke, untuk case kita kali ini, kita akan memberikan perintah kira-kira seperti ini. Seperti ini ya kawan-kawan. Hai ChatGPT, saya punya data Excel seperti ini. Ada kolom A, produk, kolom B, kategori, kolom C, kuantitas, kolom D, harga satuan. Bagaimana cara mencari total kuantitas kategori produk elektronik dengan harga satuan yang lebih dari 200? Saya menggunakan Excel versi Office 365. Ya, saya tambahkan karena beda versi mungkin nanti ada sedikit formula-formula yang beda ya. Nah, di sini karena saya menggunakan Office 365, maka saya tulis di sini versinya Office 365. Oke, kita coba tekan enter kawan-kawan, kita lihat respon dari ChatGPT-nya. Oke, sudah ada respon dari ChatGPT sebagai berikut. Untuk mencari total kuantitas produk kategori elektronik dengan harga satuan lebih dari 200, dalam Excel, Anda dapat menggunakan rumus SUMIF-S. Jadi kita disuruh menggunakan rumus SUMIF-S, kawan-kawan. Caranya adalah, pertama buka file, kemudian pilih sel di mana Anda ingin menampilkan hasilnya. Oke. Kemudian ketika rumus ini, oke, kita langsung salin kodenya, kawan-kawan. Kita balik lagi ke Excel kita. Nah, sekarang kita paste di sini saja, ya. Kita coba paste di sini. Nah, seperti ini, kawan-kawan. Kita tekan enter. Tidak berpengaruh. Kenapa? Karena di sini menggunakan koma ya, menggunakan koma, sedangkan di Excel saya itu menggunakan titik koma. Oke, seperti ini. Saya ubah dulu menjadi titik koma ya kawan-kawan, sebelah sini. Setiap koma kita ubah titik koma dulu. Lalu kita tekan enter coba. Nah, muncul angka 7. Betul ya, muncul angka 7. Jadi kita disuruh oleh ChatGPT untuk menggunakan rumus SUMIF-S. Rumus SUMIF-S itu adalah rumus penghitungan dengan kondisi lebih dari 1. Kenapa lebih dari 1 kondisinya? Karena pertama kita membuat kondisi hanya kategori elektronik saja, itu kondisi pertama. Kemudian yang kondisi kedua adalah yang jumlah atau harga satuannya lebih dari 200. Jadi ada 2 kondisi. Untuk menghitung kita menggunakan rumus SUMIF-S seperti yang direkomendasikan oleh ChatGPT. Oke, gampang sekali ya kawan-kawan. Jadi yang tadinya awalnya kita tidak tahu ini pakai rumus apa, kemudian setelah masuk ke ChatGPT, kita sudah punya rekomendasi untuk menggunakan rumus SUMIF-S. Oke kawan-kawan, kira-kira seperti itu penggunaan ChatGPT untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan atau case-case yang berhubungan dengan Excel kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kawan-kawan semuanya, karena ini mudah sekali. Jadi bagi kawan-kawan yang belum menggunakan ChatGPT dalam pekerjaan sehari-hari, bagaimana kalau mulai hari ini yuk kita lebih akrab dengan ChatGPT untuk membantu kita menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Bukan hanya tentang Excel teman-teman, tetapi ChatGPT juga bisa membantu kita dalam banyak hal. Misalkan untuk mencari informasi, memberikan kita inspirasi, motivasi juga bisa. Jadi kawan-kawan yang belum familiar dengan ChatGPT, segera familiar dengan ChatGPT, gunakan setiap hari. Sehingga nanti teman-teman terbiasa menggunakannya. Ingat, untuk mendapatkan respon yang akurat, maka teman-teman juga harus memasukkan perintah yang tepat. Oke teman-teman, itu saja pembahasan kita kali ini, yaitu bagaimana cara memanfaatkan ChatGPT untuk membantu kita menyelesaikan persoalan-persoalan Microsoft Excel. Semoga teman-teman bermanfaat ya jika kalian belajar sesuatu di hari ini.
maka silakan klik tombol like, kemudian jangan lupa subscribe, dan bila ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, sehat selalu dan salam.